Halo teman-teman Karavel semuanya, selamat datang di video selanjutnya Sukses Berkuliah. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan atau biasa disebut dengan hierarki DIKW, dan juga kita sudah membahas tentang apa itu scholarly record dan cultural record, oke? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sumber informasi dan contoh-contoh konkretnya, dan bagaimana sumber informasi ini juga berkaitan dengan topik sebelumnya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui ketiga kategori secara umum sumber informasi itu apa saja. Yang pertama ada sumber informasi primer, dan yang kedua ada sumber informasi sekunder, dan yang ketiga ada sumber informasi tersier. Nah, dari sini juga kita bisa mengamati bahwa masing-masing dari sumber informasi tersebut memiliki tingkat kedekatan yang berbeda terhadap data yang kita dapatkan. Supaya lebih jelas lagi, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sumber primer. Di mana sumber primer ini data informasi dari tangan pertama atau pelaku langsung. Misalnya ketika kita melihat suatu event atau suatu kasus ya yang terjadi, misalnya kasus kecelakaan, misalnya seorang polisi ingin menginvestigasi atau mengidentifikasi kejadian. Nah, di sini tentunya saksi menjadi sumber primer karena mereka tahu apa yang terjadi di sana. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang sumber primer, itu merupakan individu yang mengalami atau menyaksikan langsung peristiwa. Nah, contoh konkret dalam dunia perkuliahan misalnya ada autobiografi, korespondensi, komposisi musik, jurnal ilmiah, dan yang terakhir itu ada karya seni. Dan sebenarnya masih banyak lagi kayak gitu, dan ini hanya beberapa saja. Nah, kita ambil salah satu contoh konkret di sini, autobiografi. Mengapa autobiografi bisa menjadi sumber primer? Ketika kita berbicara tentang autobiografi, seperti yang kita ketahui, merupakan buku di mana kita menuliskan sebuah pengalaman dari penulisnya tersebut. Misalnya penulisnya tersebut yaitu kita, atau saya sendiri misalnya. Ketika saya pergi ke suatu tempat dan saya menuliskan pengalaman saya secara detail, apa yang terjadi, nah itu langsung dari saya sendiri. Itu disebut dengan autobiografi. Jadi autobiografi ini merupakan sumber primer yang sangat berguna sekali ketika kita ingin melakukan penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini merupakan data yang dianalisis, diinterpretasikan, atau diulas dari sumber primer. Nah, data ini juga tidak berasal dari pelaku atau saksi langsung kayak gitu. Jadi, ketika kita misalnya ada sebuah kasus, let's say, kita kembali lagi ke contoh tadi yang polisi ya, mencoba menginvestigasi sebuah kasus kecelakaan misalnya. Pasti polisi tersebut juga ingin menginvestigasi kecelakaan tersebut dengan mencoba untuk mendapatkan data dari beberapa saksi kayak gitu. Maka jenis sumber informasi yang disampaikan oleh polisi tersebut merupakan sumber informasi sekunder, di mana tidak berasal dari pelaku atau saksi langsungnya, melainkan dari polisi. Nah, ketika kita berbicara tentang konteks perkuliahan, contoh konkretnya yang bisa kita temukan dalam contoh sumber sekunder ini misalnya ada biografi, bibliografi, buku paket, tafsiran, disertasi, jurnal ilmiah, bisa tergantung konteks. Ketika kita berada dalam ranah ilmu sains atau humaniora, itu akan berbeda satu sama lain. Dan saya akan menjelaskannya lebih lanjut di poin selanjutnya nanti. Nah, kita ambil salah satu contoh di sini yaitu biografi, di mana biografi tersebut masih ada kaitannya dengan autobiografi di poin sebelumnya yang sudah saya bahas. Nah, apa perbedaannya? Ketika kita membicarakan tentang tokoh-tokoh terkenal atau siapa saja, misalnya Insinyur Soekarno misalnya. Ketika kita menuliskan Insinyur Soekarno, tentunya bukan Insinyur Soekarno yang menuliskan di sana, tetapi kita sendiri. Nah, di sini sudah menjadi biografi, bukan autobiografi. Jadi autobiografi itu langsung dari tangan pertama yang mengalaminya sendiri, sementara biografi itu kita yang menuliskan pengalaman dari tokoh-tokoh terkenal tersebut. Dan itulah yang disebut dengan sumber sekunder. Namun, perlu diingat juga, hal ini bisa menjadi sumber informasi tersier ketika kita menuliskannya lagi hasil dari biografi orang lain juga kayak gitu. Misalnya, seseorang tersebut sudah menuliskan pengalaman dari Insinyur Soekarno, kemudian kita mencoba menginterpretasikan atau menganalisis kembali, dan ini akan menjadi sebuah sumber informasi tersier. Nah, poin selanjutnya yaitu sumber tersier. Sumber tersier ini di mana informasi dari pihak ketiga, dua langkah dari sumber asli. Dapat digunakan jika kita menyertakan sumber sekunder. Seperti begitu. Contoh dalam dunia perkuliahan kita punya kamus, ensiklopedia, buku paket, Wikipedia. Jika kita melihat juga buku paket, kok bisa ada di contoh sebelumnya buku paket juga, dan di sini juga ada buku paket. Ternyata seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa biografi pun bisa menjadi sumber informasi tersier. Jadi tergantung konteks.
ketika kita menulisnya sebagai orang ketiga, ya kita menjadi sumber informasi tersier. Jadi intinya yang bisa kita ambil dari poin yang ketiga, sumber informasi tersier ini lebih ke individu sebagai tangan ketiga. Jadi harus ada sumber sekundernya yang menjadi landasannya. Oke, sekarang kita sudah selesai membahas tentang 3 kategori sumber informasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui ketiga sumber informasi tersebut, kita masuk ke pentingnya konteks disiplin ilmu. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa konteks itu sangat penting dan mempengaruhi. Nah, di sini Ragains juga menjelaskan tentang disiplin ilmu, kedua disiplin ilmu tersebut, yaitu ilmu humaniora dan ilmu sains, dan kemudian mengaitkan antara sumber informasi dengan konsep scholarly records dan cultural records yang mana sudah saya bahas sebelumnya. Nah, di poin yang pertama ini yaitu ilmu humaniora. Contoh dari ilmu humaniora ini sastra, seni, musik. Nah, ketika kita berbicara tentang kategori sumber informasinya, di sini sumber primer dari ilmu humaniora bisa menjadi cultural records. Misalnya novel, puisi, lukisan. Tentunya kita sudah familiar. Contohnya ketika kita masuk jurusan sastra bahasa Inggris, di mana kita akan menemukan novel, puisi, lukisan sebagai sumber primer. Ketika kita ingin melakukan penelitian pun, sumber ini biasanya akan menjadi sumber primer. Namun tentunya kembali lagi kepada konteks kayak gitu ya. Walaupun di ilmu humaniora, novel, puisi, lukisan juga menjadi hal yang lazim, bukan tidak mungkin bisa menjadi sumber sekunder juga. Seperti begitu. Nah, dalam ilmu humaniora, scholarly records justru menjadi sumber sekunder. Contohnya jurnal, buku non-fiksi, ulasan. Mengapa demikian? Ketika kita melihat misalnya dalam Google Scholar atau hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmu humaniora, let's say sastra bahasa Inggris, tentunya kita akan melihat berbagai jurnal ilmiah tentang analisis novel, puisi, lukisan, atau apapun itu kayak gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang jurnal, buku non-fiksi, ulasan dalam konteks ilmu humaniora, biasanya akan menjadi sumber sekunder. Dan itu juga tergantung pada situasi. Nah, poin selanjutnya yaitu ada ilmu sains, di mana contohnya seperti fisika, kimia, biologi. Nah, di sini yang menjadi sumber primer, contohnya misalnya eksperimen, simulasi, catatan lab, atau jurnal ilmiah, itu biasanya menjadi sumber primer. Karena seperti yang kita ketahui, ilmu eksakta itu lebih identik dengan eksperimen, simulasi, catatan lab, jurnal ilmiah, dan tentunya ini juga kembali lagi ke konteks, di mana sumber primer ini pun bisa menjadi sekunder. Nah, poin selanjutnya yaitu sumber sekunder dalam ilmu sains, yaitu contohnya seperti buku non-fiksi, buku teks, majalah ilmiah. Seperti yang kita ketahui, buku non-fiksi itu menjadi kurang signifikan, bukan berarti tidak berguna sama sekali, tetapi menjadi supplemental reading saja. Atau buku ensiklopedia juga bisa menjadi sumber sekunder juga, kayak gitu ya. Hanya untuk mendapatkan informasi dasar saja. Nah, jadi poin penting yang bisa kita ambil dari video ini, yakni kita sebagai mahasiswa perlu menggunakan sumber primer dan sekunder, bukan hanya tersier saja. Apalagi ketika kita mengerjakan tugas perkuliahan. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga bahwa tujuan dari mengetahui konsep sumber informasi ini, yakni untuk mengembangkan pola pikir akademis kita yang lebih kritis dan lebih terstruktur juga, bahwa ketika kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita, misalnya sumber informasi kita dapatkan dari koran atau televisi atau dari internet juga, kita harus memilah dan memilih informasi. Karena sumber informasi juga terbagi 3, misalnya ada sumber informasi primer, apakah data tersebut datang dari saksi atau pelaku utama, atau hanya diinterpretasikan oleh orang lain. Jadi kita berpikir lebih kritis di sini untuk menyaring bagaimana sumber informasi tersebut didapatkan. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, and support this Caravel channel. Dan jangan lupa juga, jika teman-teman Caravel ingin membaca lebih detail konsep ini, bisa teman-teman Caravel kunjungi website yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah ini. So, bye for now, take care.